Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Henry dari Tangerang, Pak Haji. Ya. Sebelumnya saya minta maaf karena ini pertama kali saya kesini, tapi saya sudah coba praktekkan ilmu RDAY. Ya. 2 tahun terakhir ini saya kerja di luar kota, tepatnya di Jawa Tengah. Ya. Kebetulan bos saya orang Korea. Ya. Sukanya marah-marah terus. Gampang bos, kalau kita punya bos marah-marah, Ya. mukanya kamu diusap pakai celana dalam sambil ngomong, bos saya nurut manut katut sama saya, bos saya nurut, nanti bosnya nurut sama lu. Ya, waktu itu saya kasih rendaman celana dalam saya, Pak Haji. Buat apa? Ya, biar dia nggak marah-marah, Pak Haji. Jadi rendamannya diapain? Dia harus direndam, saya masukin botol, saya bawa ke pabrik, saya masukin aja ke galon tempat dia minum. Wah. Tepuk tangan. Wow, 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 wow. Tepuk tangan lagi dong, sekali lagi. Terus habis itu saya masukin lagi ke galon staff saya semua. Ya, habis itu dia begini terus. Nggak ada yang mau nanya, nggak mau apa ini kenapa kata saya. Tadinya begini. Bos, berarti gini bos, berarti kuah soto mie gue manjur dong tuh. Ini kan pada makan soto mie ya. Dan Termasuk lo makan soto mie ya. Manjur bos. ya, itu satu ya Pak Haji. Kedua, Kita ulangin. Cara menaklukkan bos dan anak buah. Lo lakukan ilmu RDA apa coba bos? saya pulang kerja celana bekas saya rendam pakai aqua galon. Ya. Saya rendam habis mau sholat subuh saya angkat airnya saya masukin ke botol aqua. Ya. Saya pagi-pagi karena saya datang di pabrik itu kan saya paling pagi jam 5:30 saya sudah sampai. Saya masukin tuh ke galon bos saya dan masukin ke galon staff saya. Cuman masalahnya yang biasa tadi marah-marah itu nggak ada sama sekali Pak Haji. Ya, saya jadi ketawa-ketawa sendiri. Mampus. Wah ini gimana ya? Repot urusannya kalau begini nih. Ya, gitu. Ya. Terus lanjut ya Pak Haji ya. Biar nggak ngantuk nih. Ada satu lagi lucu juga nih. Tapi ya saya memang hobinya begitu sih. Maksudnya, gue kerjain aja sekalian. Ya. Terus saya 3 bulan yang lalu saya interview masih di Jawa Tengah juga karena saya di luar kota terus ya. Pas interview saya mau interview sama bos saya ke toilet dulu. Saya kodok aja punya saya tuh. Saya sungguh aja tuh. Saya salaman. Ya saya tanya, Bapak maunya apa? Bukan dia yang nanya. Loh kok kamu yang nanya? Ya iyalah, saya lebih dulu nanya. Bapak maunya apa? Ya udah intinya kapan kamu bisa kerja di sini? Loh ini. Wow, tepuk tangan dong. Wah, ntar dulu jangan main kapan kerja di sini aja. Ini prosedurnya gimana? Pura-pura bodoh gitulah. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Ya. Pak Anis dari Pamulang Pak Haji. Ya. Datang yang kedua kali. Pertanyaannya apa? Iya nih Pak Haji, testimoni. Saya akan mempraktekkan. Saya kan buka warung Pak Haji. Yang tadinya sepi sekarang ramai. Saya malah dituduhnya main dukun Pak Haji. Iya kan kalau kayak dukun. Kelihatan tuh kayak dukun. Iya. Gak apa-apa lah mbak. Gak apa-apa dituduh. Gak apa-apa. Ya. Jangankan itu, gua jadi medsos rame. Ya gak apa-apa. Iya. Sekarang pertanyaannya apa? Ya terus satu lagi Pak Haji, ini anak saya mau masuk SMP Pak Haji. Sekarang kelas 6 kemarin alhamdulillah lomba silat saya suruh BH sama celana dalamnya dibalik. Dia juara 1 setangsel Pak Haji, SD kelas 6 tapi bisa melawan SMP kelas 3. Pertanyaannya supaya bisa masuk SMP negeri Pak Haji tanpa tes. Terus? Iya, karena ini mamahnya kan sudah meninggal Pak Haji, jadi ini cucu gitu Pak Haji. Boleh, yang nyunguk neneknya boleh, manjur kok, manjur. Oh iya. Boleh manjur. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bapak apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini Pak Haji, selama saya mengamalkan aturan yang Pak Haji bikin, sudah saya laksanakan. Pertama, saya sakit kolesterol, asam urat, Bapak sakit kolesterol, asam urat, rematik. asam urat, rematik. Insya Allah sekarang udah sembuh. Bapak praktekin ilmu RDA apa? Bisa sembuh? Mandi malam. Mandi malam. Jam 00. Jam 00. Iya. Asam urat, rematik, kolesterol. Mandi jam 00 sembuh. Iya. Sembuh Pak Haji. Sembuh luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Henry dari Tangerang, Pak Haji. Ya. Sebelumnya saya minta maaf karena ini pertama kali saya kesini, tapi saya sudah coba praktekkan ilmu RDAY. Ya. 2 tahun terakhir ini saya kerja di luar kota, tepatnya di Jawa Tengah. Ya. Kebetulan bos saya orang Korea. Ya. Sukanya marah-marah terus.
Gampang bos, kalau kita punya bos marah-marah, Ya. mukanya kamu diusap pakai celana dalam sambil ngomong, bos saya nurut manut katut sama saya, bos saya nurut, nanti bosnya nurut sama lu. Ya, waktu itu saya kasih rendaman celana dalam saya, Pak Haji. Buat apa? Ya, biar dia nggak marah-marah, Pak Haji. Jadi rendemannya diapain? Dia habis direndam, saya masukin botol, saya bawa ke pabrik, saya masukin aja ke galon tempat dia minum. Wah, tepuk tangan. Wow, 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 wow. Tepuk tangan lagi dong, sekali lagi. Terus habis itu saya masukin lagi ke galon staff saya semua. Ya, habis itu dia begini terus. Nggak ada yang mau, Semua? nggak ada yang mau nanya, nggak mau apa. Ini kenapa kata saya? Tadinya begini. Bos, berarti gini bos, berarti kuah sotomi gue manjur dong tuh. Ini kan pada makan sotomi ya. Dan, Termasuk lo makan sotomi ya. Manjur bos. ya, itu satu ya Pak Haji. Kedua, Kita ulangin. Cara menaklukkan bos dan anak buah. Lo lakukan ilmu RDA apa coba bos? saya pulang kerja celana bekas saya rendam pakai aqua galon. Ya. Saya rendam habis mau sholat subuh saya angkat airnya saya masukin ke botol aqua. Ya. Saya pagi-pagi karena saya datang di pabrik itu kan saya paling pagi jam 5:30 saya sudah sampai. Saya masukin tuh ke galon bos saya dan masukin ke galon staff saya. Cuman masalahnya yang biasa tadi marah-marah itu nggak ada sama sekali Pak Haji. Ya, saya jadi ketawa-ketawa sendiri. Mampus. Wah ini gimana ya? Repot urusannya kalau begini nih. Ya, gitu. Ya. Terus lanjut ya Pak Haji ya. Biar nggak ngantuk nih. Ada satu lagi lucu juga nih. Tapi ya saya memang hobinya begitu sih. Maksudnya, gue kerjain aja sekalian. Ya. Terus saya 3 bulan yang lalu saya interview. Masih di Jawa Tengah juga karena saya di luar kota terus ya. Pas interview, saya mau interview sama bos saya ke toilet dulu. Saya kodok aja punya saya tuh. Saya sungguh aja tuh. Saya salaman. Ya saya tanya, Bapak maunya apa? Bukan dia yang nanya. Loh, kok kamu yang nanya? Ya iyalah, saya lebih dulu nanya. Bapak maunya apa? Ya udah intinya kapan kamu bisa kerja di sini? Loh ini. Wow, tepuk tangan dong. Wah, ntar dulu jangan main kapan kerja di sini aja, ini prosedurnya gimana, pura-pura bodoh gitu lah. Iya, iya. Habis itu Jadi itu alat kelamin bisa menguasai suasana ya. habis itu coba tes dulu lah, tes saya sengaja aja coret-coret, saya pengen tahu orang tesnya juga di bawah saya lah kalian ini kata saya. Habis itu padahal isinya itu ada 50, isinya saya salahin semua. Oh deh Pak, bener semua katanya. Ini yang 100, wah kata saya. Goblok ini orang kata saya. Tadi saya udah ke toilet Pak Haji. Udah. Jadi pas nangan dengan Pak Haji di depan tangan saya pasti keluarkan hijab saya. Fatwanya. Ya, karena saya berangkat ke sini pun saya sudah balik celana. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Dwi Susanto harus ketemu dengan saya. Apapun alasannya harus ketemu dengan saya. Ini pertama kali saya nggak tahu tempatnya. Ya modal malaikat aja, pergi aja sama adik ipar saya. Yeah. Pergi aja lah, ayo. 2 jam nyampe ke sini. Ya sedikit nasar nikmati aja lah. Anggap aja ini jalan-jalan. Gitu Pak Haji ya. Nah terus Tepuk tangan dulu dong. ini masuk YouTube kan Pak? Hah? Masuk YouTube kan? Nggak masuk. Harus masuk lah Pak. Enggak. Biar kelihatan. Tadi YouTube udah bilang Ji kalau bisa yang orang gila di skip. Nggak apa-apa lah. Kelihatan gila tapi duitnya banyak nggak apa-apa kan Pak Haji? Ya, lanjut ya Pak Haji. Ya. Tadi kan testimoni karena memang saya sudah mempraktekkan, saya izin diijazah Pak Haji. Ya. Karena saya ingin melanjutkan praktek-praktek itu demi kemaslahatan keluarga saya. Ya. Ya itu terus terakhir mungkin pertanyaan Pak Haji. Ya. Satu, anak saya tanggal 9 besok itu kan mau ajang kejuaraan WUSU karena anak saya atlet WUSU perempuan umur 17 tahun itu atlet provinsi. Ya pastinya sebagai orang tua karena dia sudah dikarantina 1 bulan latihan keras ya dari latihan teori dan keras ingin jadi dia dapat juara dan medali emas. Itu satu. Kedua, karena saya kebetulan juga baru 2 minggu saya nggak kerja karena perusahaan tempat saya bekerja 2 perusahaan diakuisisi menjadi 1. Jadi karena saya baru jadi saya kegeser nih. Saya legowo aja gak apa-apa karena kan nggak mungkin orang yang lebih lama yang dikeluarkan tapi saya yang baru. Jadi saya bisa saat ini sedang bekerja. Tapi saya yakin setelah pulang dari sini ketemu Pak Haji di Ijazah, saya yakin secepatnya dapat pekerjaan kembali. Tapi jangan di luar kota terus karena saya capek mudar mandir ke luar kota terus. Ingin yang dekat dengan tempat tinggal ya setidaknya Jakarta, Tangerang atau Serang lah. Gitu. Terus satu lagi, tahun ini saya berencana untuk menghitan anak saya. Saya nggak tahu dana dari mana itu apapun itu. Yang jelas saya serahkan sama yang di atas. Ya hijab saya itu ada 3, mohon diijazah dan pencerahannya. Terima kasih Pak Haji. Ya, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau butuh duit bisa meraktekin ilmu ini semuanya berlaku. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali langsung ucap hajat. Ada orang linglung kasih uang saya 500 juta tanpa jaminan
jaminan tanpa pengembalian. Ulang lagi 999 kali, sehari 9 kali. Ucap lagi selama 99 hari. Tadi yang pada testimoni, yang pada tadi privat, ada yang testimoni 2 orang dan hajatnya terkabul. Ini dari Cilacap. Nah, mau saya, dia aja yang dari jauh-jauh Cilacap terkabul. Bapak dan Ibu tinggal praktekin. Oke, lo praktek. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau jual tanah Pak Haji. Di mana? Tanahnya di Damas Raya Pak Haji. Mau jual tanah di mana? Di Damas Raya, Sumbar Pak Haji. Di mana? Sumatera Barat. Ya udah, Bapak cebok alat kelamin Bapak sambil Bapak ngomong waktu nyebok. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Tanah saya di jalan ini laku dijual tanpa ditawar. Bilang orang semua se-Jakarta perlu tanah saya, siramin di tanah Bapak. Manjur Pak, manjur. Sekali aja Pak Haji. Sekali manjur, berkali-kali lebih manjur. Bapak tinggal milih yang mana yang mau Bapak mau terima harganya, penawarannya gitu. Manjur. Ini ilmunya nenek kita, buyut gua dulu, zaman dulu. Manjur bos, bukan ilmu kejawen, bukan ini mah bukan kejawen. Ini ilmu manjur. Coba lu praktekin ya. Ya, satu lagi boleh Pak Haji? Ya. Anaknya tes PNS biar lulus, gimana cara Pak Haji? Oh, yang tadi kayak Haji Marco disuwuk, remes alat kelamin mamanya, taruh di mukanya. Nah, dilangkain depan pintu 9 kali tiap hari. Nanti lulus bos kalau tes. Oh gitu ya. Bisa? Ya, bisa. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sana. Nama saya Hasanuddin. Hasanuddin. Ya. Bukan udah meninggal pahlawan Hasanuddin. Kok ini masih hidup lagi? Alhamdulillah. Oh, iya, iya. Dari Jati Asih. Dari Jati Asih. Ya, udah kedua ke sini Pak Haji. Ya. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan Pak Haji. Ya, bangun malam, terus senyum, Oke. Mandi, pandan, tahajud tentunya, baca Quran. baca Quran. Alhamdulillah udah 3 ambalan, 12. Jadi satu Al-Quran 6 juz, jadi 3 kali. Udah 3 kali, 12 kali 3. Jadi berapa tuh? Nah, Berapa? Kita dengarkan si Blon mikir. Tepuk tangan dong. Pak Haji gue udah nanya baik-baik dipanggil Jadi si Blon. Nggak apa-apa biar nggak ngantuk. ya, Udah jam 00. Yuk. 36 juz. 36 juz. Ya. Tepuk tangan dong. Sebelum kenal RDAI pernah gak Bapak melakukan 36 juz baca Quran? Nah, disitulah saya merasa bangga, merasa bersyukur banget dengan ketemunya satu lewat YouTube, lewat TikTok. Alhamdulillah, saya sebetulnya ya kalau puasa atau kalau menjelang di dalam bulan puasa belum pernah khatam. Kalau mau menjelang mau khatam, ada kalanya kampung, ada kalanya ya terpengaruh ke situ, jadi nggak pernah khatam. Nah, sekarang Setelah ini kenal RDAI khatam nggak? khatam. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Walaupun gurunya aliran sesat ya, tapi kan mukanya nggak sesat kan, baru alirannya doang. Alhamdulillah. Nah, yang saya pertanyakan ini Pak Haji, saya kan lagi ya yang pernah saya tempali, saya bilang bahwa saya tuh ya lagi jatuh bangun karena utang menyangkut Jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun. menyangkut itu. Kenapa jangan PKP, sekali-kali gitu. Bapak jangan ucap lagi jatuh bangun, jangan lah Pak. Jangan, ya. Jangan ngaceng lemes, ngaceng lemes. Jadi saya tuh pengen segera tuntas permasalahan keluarga saya Pak Haji, kayak gitu. Gampang Pak, ini kan kita punya ilmu pamungkas terbaru, ilmu pamungkas terbaru. Siap. Gimik-gimik. Jadi Bapak tulis hajatnya Bapak, ini berlaku semua. Jadi Bapak dan Ibu hajatnya apa? Tulis di sini. Kaya raya tajin melintir, boleh. Utang lunas bulan ini, boleh. Apa? Tulis bebas. Nanti Bapak gosok di alat kelamin Bapak. Mau tidur 99, bangun tidur 99, satu hajat.
Kalau 3 berarti diulang-ulang 3 kali selama 99 hari. Itu udah pernah saya laksanakan tapi baru berapa hari? Harus 99 hari. Oh, 99 hari. Asmaul Husna. Asmaul. Misalkan bapak dan ibu punya kontrakan kosong, gosok. Bapak ibu putranya mau jadi masuk PNS, gosok. Manjur banget. Ini udah dipraktekin sama Mas Al Priyadi. Mas Al Priyadi punya adik masuk CPNS. Dari 3.000 orang, adiknya masuk periode kedua 300 orang. Ini barusan tadi ngebel, masuk lagi periode ketiga tinggal 50 orang. Nanti tanggal 22 Oktober besok sisanya tinggal 1 orang. Nah, coba praktekin Pak. Bisa? Berani ya? Siap, insya Allah. Terus ini Ada Pak Haji, lagi? saya mau nanya, Ya. apabila saya mengamalkan atau membaca, alhamdulillah, taruhlah dari 999 dikalikan misalkan sampai 27 kali. ya Sehari 27 kali. 27 kali Sehari. sehari. Kalau mau dicicil, subuh 5, duhur 5, asar 5, maghrib 5, isya 7. Pas 27. Kalau untuk sholatul lail, tahajud, misalkan dibarengin dengan taruhlah sholawat fatih atau ada aurat amalan lain seperti bismillah di waktu yang sama, itu bagaimana Pak Haji? Jangan. Sekarang gini Pak, kenapa ilmu RDAY dipraktekin sama Bapak dan Ibu hajatnya lemot? Karena Bapak dan Ibu digabung-gabung, ilmu saya dengan kiai ini, ilmu saya dengan kiai ini ngasih amalan, dikerjain, kiai ini kasih amalan. Nggak bisa Bu, kan saya bukan kiai, saya SD Impres, jangan digabung-gabung sama kiai, saya takut. Baik. Maksud saya Pak, kalau Bapak dan Ibu udah berobat ke RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dokternya udah ngasih obat A, ya udah di situ dulu. Kalau memang nggak manjur, baru pindah ke saya. Misalkan saya pengobatan Rumah Sakit MMC deh, misalkan saya. Nah, jangan minum lagi Rumah Sakit Cipto, minumlah yang dokter MMC. Ini enggak, pindah dokter, pindah rumah sakit, MMC-nya diminum, Cipto diminum. Oh, begitu. Akhirnya overdosis. Gitu. Udah Bapak praktekin dulu ilmu RDAY yang hanya bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Kalau yang agamanya non-Islam, Katolik, Buddha, Hindu. Tapi kalau Islam langsung masuk berikutnya, tahajud, baca Quran. Udah jangan ngamalin yang lain. Saya sama kiai ini suruh baca amalan ini, stop dulu. Lu udah praktekin ilmu dia, udah berapa tahun? Setahun. Punya nggak mobil Hummer? Enggak. Ya udah jangan dipraktekin. Jadi itu sebagai penghambatnya gitu Pak Haji ya? Hah? Sebagai penghambatnya. Kalau Iya dong kalau Pak. campur. Oh. Bapak minum Entrostop, udah Entrostop aja. Bapak minum Entrostop, Diapet, Diatap. Yang repot dia minum Autan. Itu kan obat nyamuk. Siap. Udah aja kalau udah ke saya, sementara amalan yang dari kiai-kiainya stop dulu, bentar dah, biar nggak overdosis gitu loh Bos. Karena ilmu saya kan nggak ada amalan-amalan itu. Iya. Saya kan polos ilmu kearifan lokal. Betul Pak. Gitu. Nanti setelah udah terkabul, Bapak meraktekin ilmunya orang pintar itu atau si A si B, nggak apa-apa. Bapak mau terusin. Tapi kan gue udah meraktekin kok manjur ilmunya Pak Haji. Udah pakai gue toh, gue juga nggak melanggar agama Bos. Itu Pak Haji gosok-gosok alat kelamin ini Bos. Semua yang ada di muka bumi itu cikal bakalnya dari Bapak ada dari mana kalau nggak ada dari sini? Jangan dijelek-jelekin ini nggak boleh. Kan ini cikal bakal. Justru ibu pasti ngarepin ini punya laki-laki, ya kan? Saya juga ngarepin punya ibu. Kita kan kadang jorok, tapi lo punya. Udahlah, ini ilmu kearifan lokal. Sok, colek, gitu loh Bos. Siap. Oke? Oke. Jadi Bapak amalan yang lain tinggalin dulu. Pakai dulu ilmu RDAY, baca Quran. 12 juz. Nah, kalau untuk mandi pandan Harus mandi pandan. itu 3 lembar. sampai kapan tuh Pak Haji? Kapan? Sampai sampai terkabul. Oh,
Betul. Sampai terkabul. Kalau dia Ya. terkabul ya stop. Oh gitu. Pak, kenapa sih mesti mandi pandan? Bayi yang baru lahir itu badannya wangi pandan, Pak. Iya. Bapak boleh cek, bayi yang baru lahir itu alat kelaminnya pasti bau pandan. Nah, kita ini kan udah kadaluarsa, Pak. Kita tipu malaikat rezeki biar dia datang ke kita terus, kita bau hoki. Ya kita mandi pandan. Coba ibu lihat bayi-bayi deh. Apa aja tuh, mamahnya beliin ini, tantenya beliin ini, omnya beliin ini, tetangganya ngasih ini. Hokinya tuh bayi. Nah, kalau bapak mandi pandan, hokinya kayak bayi. Enggak, malaikat nggak salah lihat. Wah, ini dia nih bayi kadaluarsa. Oke, harus mandi pandan. Kita tipu malaikat rezeki, pasti nanti hoki. Makanya orang yang mandi pandan, maaf nih, orang yang mandi pandan, dompetnya nggak pernah kosong, pasti isinya bon utang. Belum lunas. Oke, Assalamualaikum Pak Haji. nama Saya Christine. 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 Iya. Tinggal di mana? Di Tangsel Pak. Tangerang Selatan. Iya. Pertanyaannya apa? Saya ikut private yang tanggal 28 Agustus kemarin hari Rabu di Natrabu. Apa? Ikut private tanggal 28 kemarin di Natrabu. Di Natrabu. Iya. Masalahnya apa? Enggak, saya mau testimoni dikit. Oh, testimoni. Tepuk tangan dong. Wow. Iya. Man, shoot man. Coba. Yuk. Baru enggak usah Pak. Yuk. Maksud saya kejadian tadi siang Pak Haji. Tadi siang. Saya tuh kan ditagih gitu loh. Ditagih. Terus habis salat duha, apa nih udah kepepet banget. Saya inget ilmu Pak Haji tuh kan biasanya apa yang obat apa uang bibit gitu loh. Oh iya, kalau privat dapat uang bibit ya, Iya. sama dapat centong ya. Iya. Kayak Pak Roni ya, buat Iya, manggil ya. betul. 600 juta dia per hari. Terus Iya, itu saya lakukan setiap habis salat fardu. habis sholat fardu, salat. ibu manggil tuh. Terus- Dicentongin uang bibit dari saya yang 3 lembar. Iya. Nah, terus karena pagi-pagi udah ditagi, habis sholat duha saya lakukan lagi. Tadinya habis sholat subuh udah saya lakukan. Akhirnya saya bilang sama diri saya, bilang, aduh gimana nih ya, saya keluar aja nih dari rumah nih, saya bilang gitu. Pas saya mau keluar, ya saya bacalah apa yang Pak Haji ajarkan ya, saya bilang gitu. Dengan ridha Allah, dengan karomanya anak yatim, RDAY, Kanda Ombe, saya mau keluar rumah menjemput rezeki dari Allah, saya bilang gitu. Alhamdulillah. Udah saya keliling komplek aja nih, saya bilang mana orang linglung nih, mau gimana sih di komplek gini. Terus ya udahlah, saya akhirnya ke teman saya yang yang banyak anak yatim. Saya pikir gini, kan saya baca YouTube Pak Haji tuh pas di saat lagi kondisi kayak gitu, tiba-tiba Mbak Ayi ngirim, suruh waktu itu saya nonton yang ngusap anak yatim kepalanya, terus sama sedekah ekstrim yang ibu siapa tuh nggak tahu deh yang pakai jaket itu. Jadi kalau misalnya punya uang cuma 100.000, 50. Udah saya nekat aja, nih uang cuma tinggal 600.000 nih, saya bilang gitu. Udah deh, ntar malam saya mau ke rumah Pak Haji, mau ke kandang Embe, 300 saya buat pegangan, 300 saya mau kasih mama, ini saya niatin gitu. Tiba-tiba nggak tahu ini ada uang masuk Pak Haji 1,5. Iya, nah ya udah, ini kan ditagih saya tuh 500. Ya udah saya 500 saya bilang ya udah deh 500 nih buat ke kandang Embe, yang 500 saya pegang, saya buat hari gitu. Saya bilang padahal Pak Haji itu saya nggak pernah ikut pinjol gitu, tapi yang ngasih pinjol saya bilang, loh kan saya maunya yang nggak jaminan, ini kok yang nggak pengembalian, kok dapetnya yang pengembalian sih, saya bilang gitu sama diri sendiri. Kan kata Pak Haji kalau apa ngomong sendiri jawab sendiri kan. Iya. Ya udah saya bilang, kata Pak Haji kan apa yang kalau udah ada di depan mata ya lu ambil aja, urusannya mah nanti. Ya. Ya udahlah saya ikutin aja, Bismillah lah, kita juga ada ganti, ada lunasnya. Ya udah, saya bingung gini Pak Haji, itu nggak pernah saya tuh selalu lulus masalah kayak gitu lo online gitu. Kok tiba-tiba itu masuk gitu loh, masuk langsung gitu, nggak ada istilah tanda tangan apa segala. Biasanya kan ada tanda tangan digital ya, ini nggak ada.
dia jalan sendiri gitu kayak robot, tuh sama langsung main masuk aja ke rekening saya bilang gitu. Terus saya bilang sama teman saya, aku tuh nggak pernah deh kayak gini-gini, kok tiba-tiba masuk ya gitu. Udah, saya bilang apa karena di rumah kamu ya, ini kan rumah kamu banyak anak yatim, saya bilang begitu. Iya kali ini karomanya nih, saya bilang gitu. Iya karena niatnya keluar dari rumah saya juga minta karomanya dari anak yatim RDAY, saya bilang gitu. Emang saya niatnya. Jadi saya kembali lagi, kata Pak Haji kan kalau lu nih kenapa niatnya ekstrim, Allah juga kasih ekstrim ke lu gitu. Walaupun cuma sedikit itu aja. Jadi ya saya kepengennya sih lebih yang banyak lagi Pak Haji karena kan masih banyak gitu loh. Itu aja sih yang saya mau testimoniin gitu Pak Haji. Mbaknya kalau pengen, nih buat bapak dan ibu, kalau pengen masuk angkanya besar, coba ngomong pastinya greget Mbak. Jadi gitu? nggak bisa begini nih, nggak bisa begini nih, gitu. Pasti masuk, pasti ada, pasti bisa, pasti. Jadi mesti apa ya? Kanan kan nggak pakai mahar. Jadi mesti yakinnya greget. Oh, dibentak gitu ya Pak Haji? Hah? Kayak dibentak gitu ya? Iya. Ada gak orang main layangan? Pernah gak waktu kecil main layangan? Iya. Kan ngedetnya kenceng. Ada gak ngedetnya gini-gini? Nggak ada. Mana ada main layangan begini? Iya. Mbaknya punya suami gak? Ada Pak. Ada. Pernah gak ML dulu? Iya ada. Nah, ada gak ML pelan-pelan begini? Gak ada. Jet 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 jet. Saya lagi praktekin yang Pak Haji bilang itu tuh ditotol-totol gitu. Nah, udah notol-notol. Alat kelamin suami di pipinya. Baru mulai kemarin sore. Nah, dicocol, cocol. Pipi kanan 30 kali, pipi kiri 30, jidat 30, dikenyotnya 9. Manjur Mbak. 30. Emang kadang jorok lucu, tapi manjur. Yang punya pasangan, yang nggak punya pasangan ada lagi metodenya, gitu. Iya, suami saya juga bingung. Mak kok kayak gini? Hah? Privat lah. Japri tadi ajarin. Ya Japri, Pak Haji gitu, Japri. Tadi ajarin lah, gampang. Ilmu RDA itu ilmu kearifan lokal, ilmu zaman dulu banget. Orang zaman dulu bos, nggak ada tuh utang piutang, nggak ada. Zaman dulu tuh orang nanam padi nggak pernah kena hama wereng, nggak pernah kena hama tikus. Nah, ilmu kearifan lokal. Iya. Nah, lo pakai dulu coba ya. Iya. Bisa. Manggilnya kencang, greget ini berlaku semua. Oh, jadi pasti masuk. Pasti masuk. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti cair. Pasti cair. Pasti deal. Pasti deal. Deal, nggak mungkin nggak. Saya mulainya yang itu loh Pak Haji, yang Pak Haji ajarin Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karunia Iya Tuhan. pasti, Ya, ya. pasti. Pastinya di mana? Pastinya setelah ngucapin yang nama Pak Haji atau sebelumnya? Yang Setelah nyebutin Setelah nama kan? saya dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, pasti deal. Oh, pasti. Pasti. Mbak, ini ada proyek angkanya hampir 500 miliar. Nah, saya bilang sama tamu saya maunya Jakarta, maksudnya daerah Jakarta. Enggak Pak Haji, Surabaya, Jakarta tuh masuk. Tenang aja Mbak, pokoknya ucapan adalah doa, makanya ngucap yang bagus. Kan dulu saya ngomong begini sama anak saya, Foji, jangan main air. Kalau Foji main air, Papa punya mobil Robicon. Ya. Punya Robicon tuh, tanpa beli, yang ngasih Pak Sultan. Coba kalau saya ngomong gini, Foji jangan main air. Kalau Foji main air, nanti kepleset. Bener lu anak gua kepleset. Ngapain kepleset disebut? Foji jangan main air. Kalau Foji main air, nanti listriknya bayar mahal. Kenapa itu disebut? Bener listriknya bayar mahal? Enggak Mbak. Foji jangan main air. Kalau main air, Papa punya mobil Robicon. Ah, Robicon gua gak beli, dikasih Pak Sultan. Kemarin juga gue sebut gitu, Hammer. Mbaknya nanti lihat ya, ke pojok tuh ada Hammer putih. Itu yang ngasih Mas Abi sama Mbak Lisa, yang proyeknya cair 200 miliar, 100 miliar, 100 miliar, 100 miliar, 5 kali 200, 4, 100. Dia tiap hari privat di Natrabu, tiap hari.
Memang sih mahal 10 juta, tapi kan dibandingin cairnya hampir 1 triliun, apa artinya 10 juta lah. Iya betul. Ulang lagi. Ini baru privat sekali udah ngeluh. Pak Haji, saya habis ya ulangi lagi lah. Ntar kira lo cair 1 miliar, yang untung lo dong, gue yang rugi. Gue cuma dapat 10 juta, lo dapat 1 M. Ayo ulangi lagi, ayo gitu. Bisa? Bisa. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya pengen jual warisan tanah Ngkong, tapi udah 4 tahun nggak laku-laku. Jual apa? Tanah. Jual tanah. Iya, di dekat Roblong, punya Ngkong saya. Di Roblong punya Ngkong. Iya. Gampang Bu. Udah 4 tahun nggak Ya laku. kan lu juga baru ketemu gue juga baru. Udah 2 kali saya kesini. Ya udah kerjain dulu. Cebok alat kelamin ibu, taruh di panci, kasih pandan 9 lembar, tulis saja ibu pakai tisu. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, aduk-aduk 99 kali, sehari 3 kali. Laku nggak ditawar. Nanti laku nggak ditawar. Selesai nanti saya transfer ke. Ya. Ini nomor HP ibu. Iya. Oh ya, mau privat. Ya, besok aja di Alana, saya kasih alamatnya ya. Iya. Privatnya di Hotel Alana, Sentul. Ya. Tuh Pak Haji, terus dihitung tuh 99. Iya. Sembari ngaduk. Ya, sambil ngaduk. Terus terakhirnya disiram. Rumah saya kan tinggalnya di sini, di Jakarta Barat tuh, ke sono jauh. Nggak usah disiram. Udah aja lo aduk-aduk aja nanti beli. Tanah Ngkong saya alamatnya di sini. Datang. Jangan nawar. Bayar tunai. Itu. Iya. Umur lo berapa? Jalan 60. Nggak sampai 60 hari laku. Iya udah. Ya lo kerjain dulu. Itu juga kontrakan saya sekarang laku, 05. Saya kan laki saya udah nggak ada tuh nyari makan. Ya sama, lo bikin lagi. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Kontrakan saya di jalan ini banyak yang kontrak penuh, antri, inden. Gitu. Oke? Ya makasih Pak Haji. Yo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Jajuli dari Bekasi. pertanyaannya apa? Jadi saya mewakilin anak saya, anak mantu. Pertanyaannya apa? Jadi si suaminya itu yang anak saya yang cowok, jadi dia kabur karena masalah cemburuan. Anak bapak kabur yang cowok. Yang cowok, jadi karena masalah cemburu. Gitu. Yang cemburu siapa? Yang cemburu, iya anak sayanya itu. Anak bapak yang cowok cemburu. Ya, Emang ada orang lagi cemburu? jadi ya kurang tahu tuh. Kebanyakan kan yang cemburu perempuan. Ini yang cowoknya Pak. Yang Jadi jangan karena yang bapak pakai gara-gara daster. ngelihat foto katanya mendengar apa namanya dia kan kerja di kantoran padahal apa temennya gitu Pak. Cuman pegangan tangan doang. Nah pas di hari pernikahan gitu. Cuman dia nggak ngikut. Anak saya itu yang cowok tuh. Jadi pas ngelihat nggak buka baju cari baju di lemari ada foto itu yang naruhin dia juga nggak ngerasain naruhin gitu yang istrinya itu yang naruh itu siapa tuh akhirnya kabur dia purik lah istilahnya. Purik Apa tuh ya artinya marah purik? istilahnya marah cemburu Anak bapak yang laki ya marah ngambek. cuman sampai sekarang itu udah 8 hari belum pulang tahu di mana adanya gitu. Jadi maksud saya jadi dia tahu di mana adanya jadi supaya pulang supaya kembali lagi ke istrinya sekarang. Gampang Pak. Istrinya atau bapak yang mau ngerjain. Kalau bapak yang mau ngerjain, bapak cebok alat kelamin bapak taruh di panci. Nanti kasih pandan 9 lembar. Nanti tulis hajatnya. Anak saya pulang lagi sambil ngaduk. Kompornya jangan gede-gede sampai keluar asap. Ya. Bapak ngomong, nama anaknya siapa? Yang anak sayanya Yang kabur. Pak Roji. Pak Roji, Ya. pulang ya. Pulang. Pokoknya Pak Roji harus pulang. Pulang ya. Harus pulang. Pak Roji pulang. Pulang ya. Pulang. Nanti dia pulang. Diajak ngomong. Jadi zaman dulu Pak, zaman nenek saya, neneknya saya mungkin nenek bapak. Itu kalau kakeknya kerja merantau ke Kalimantan, istrinya di kampung, kalau anaknya pada sakit, itu kalau masak nasi pakai dandang atau saeng, itu dibuka asapnya. Pada saat asapnya ngebul, dia ngomong, "Pak, pulang, anaknya sakit." Itu besok langsung bapaknya pulang. Karena dulu belum ada pager, belum ada HP, adanya ilmu telepati. Nah, bapak pakai itu. Pernah dengar gak ilmu ini? Ya, praktekin. Bukan aliran sesat. Ini bener. Namanya ilmu telepati. Pakai, panggil. Ya, nanti dia pulang. Amroji bukan itu yang ngebom Bali.
Pak Ruji. Ayo, Pak Roji. Ya, panggilannya Oji. Oh iya, keren Amroji. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bogor, Pak, Cilengsi. Dari Bogor, Cilengsi. Iya, Warna Herang ya. Warna Herang. Saya Pertanyaan apa? Cuma saya ini sakit dari tahun 2016. Sakit apa? Justru saya diperiksa tuh nggak ada penyakitnya, Pak. Sampai sekarang ini. Sakit nggak ada penyakit. Nah, itu sampai sekarang ini yang dirasa tinggal leher ini. Kayak ada yang melilit. Kayak ada yang melilit. Iya. Sekarang pertanyaannya pengen sembuh atau pengen itu. kambuh? Pengen sembuh, Pak. Kalau tidur, copot celana dalam Bapak, kalungin di leher. Umur Bapak berapa? 59. Enggak sampai 59 hari nanti sembuh. Amin. Oke? Oke, Pak. Sip. Ibu Baik. apa? Saya pertanyaan segitu aja, Pak. Ya, Terima kasih. praktek ya. Ya. Copot kalungin di leher. Ibu apa? Ayo. Pak Haji, ini saya mau nyerahin uang yang 10 juta mau itu tadi apa? Mau sedekah. Mau? Sedekah. Sedekah? Iya, 10 juta. Kok ibu nekat mau sedekah 10 juta? Gimana ceritanya? Yang lain aja nggak berani sedekah 1 juta. Ini sedekah 10 juta. Ya, saya Apa yang minta- bikin lo nekat? Iya, nekat, semoga Allah memberikan saya ini yang mau saya minta tadi. Minta modal uang 500 juta tadi. Oh. Ya. Lo tinggalin di mana? Kalimantan. Kalimantan. Iya. Apa yang bikin ibu kok pede bener mau sedekah 10 juta? Apa? Karena saya yakin. Oh, karena yakin. terkabul. Berarti yang hadir di sini pada nggak yakin nih. Ya udah. Ya udah, ya. Ibu tulis nama sama aja teman nomor HP-nya. J. Nama-namanya nanti aja. Tulis. Nanti kita ajarin ya. Jauh-jauh dari Kalimantan. Nanti kita privat. Di Hotel Alana aja besok ya privatnya ya. Di Hotel Alana Sentul. Yo, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Jauhari. nama saya Jauhari. Jauhari. Ya. Jauh bener lu. Jauh bener. Pertanyaan apa nih? Saya usaha klinik gigi. Apa? Klinik gigi. Klinik gigi. Ya. Pengen rame. Rame. Ya. Lagi menurun soalnya. Gampang lari. Lo cebok alat kelamin kamu, Ya. masukin ke dalam panci, Ya. kasih pandan 9 lembar, tulis hajat lo, Ya. lo cari centong, Cari centong. lo aduk. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Ya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Bolak-balik 99 kali. Klinik saya gigi di jalan ini rame banget. Amin. Antri. Amin. Untung bersih dari klinik gigi satu hari 10 juta. Amin. Nah gitu. Kayak gue punya anak gue kan buka klinik Ya. di Ciherang Pondok, Darul Ulum, dekat Darul Ulum Ciherang Pondok, Cikretek klinik dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Itu anak gue nggak percaya, ilmu gue dia nggak percaya karena kan dia dokter kan. Apaan sih papa itu? Ih jorok papa. Enggak, lo gue kerjain. Sekarang anak gue sampai sujud-sujud sama gue. Papa, tamunya banyak banget. Antri sampai 120 sehari papa. Udah gue kerjain aja terus. Sekarang percaya nih. Itu tiap hari Pak Haji. Tiap hari. Umur lo berapa? 32. 32 hari paling lama. Udah nanti tamunya banyak. Itu pasiennya banyak. Kerjanya pagi apa malam? Ngerjain deh. Iya. Sehari 3 kali. Oh, sehari 3 kali. Bebas. Ini juga Pak Haji pengen punya tanah sama pengen punya apa? Ya nanti kan kalau untung lo kebeli tanah. iya, Kerjain dulu. Iya, Ini anak gue ini sujud-sujud nih. Iya. Tamunya kadang 150 orang. Tiap hari. Iya Pak Haji. Klinik di Ciherang Pondok, dekat Darul Ulum, Cikretek. Klinik rame. Oke? Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.